الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, memanjangkan usia kita sampai kita berada di bulan Dzulqa'dah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan untuk kita mengisi hari-hari kita dengan berbagai macam kebaikan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 3 bulan ini. Ya, perlu jamaah ketahui bahwa 3 bulan ini berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram, itu disebut dengan nama Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan haram yang Nabi jelaskan thalathun mutawaliyat, 3-nya itu berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram, dan Rajab Mudhar, yaitu Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadal Akhir dan Sya'ban, ya. Apalagi jamaah jangan lupa nanti di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini juga di antara hari terbaik untuk kita beramal saleh. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif beliau mengatakan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdal dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena ini adalah hari-hari terbaik kita beramal saleh. Karena di sana juga bagi saudara kita menunaikan ibadah haji, dan puncaknya ada di tanggal 9 Zulhijjah, yaitu wukuf di Arafah, lalu masuk di Idul Adha dan hari-hari tasyriknya. Ini adalah hari-hari terbaik kita beramal saleh. Jadi fokuskan diri untuk banyak beramal saleh di hari-hari ini. Nah jamaah sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan, yaitu nomor 5 dari penghapus dosa-dosa, ya. Sebenarnya pembahasan lebih panjangnya itu Syekh Affani menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Bihar Az-Zakhirah fi Asbabil Maghfirah. Itu beliau menulis ada 300 penyebab dihapus dosa kita, ya. Ini ringkasan kecilnya itu 30-an, ya. Nah, bab penghapusan dosa ini bab yang luas, yang pada intinya perlu diingat oleh setiap muslim bahwa setiap amal saleh apapun yang kita lakukan, maka diantaranya itu penyebab dihapus dosa-dosa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Ada selain juga Nabi bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka ikuti setiap keburukan dengan kebaikan yang akan menghapus keburukan tersebut. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Nah, di antara penghapus-penghapus dosa ini, akhirnya kalau kita rinci, maka ada amalan yang menghapus dosa-dosa kita yang dulu, ada juga yang menghapus dosa kita yang dulu dan akan datang, dan bahkan kita bisa dihapus dosa kita seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ada 4 amalan ini, itu yang dengannya apabila kita mengamalkannya, maka dosa-dosa kita dihapus seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Salah satunya itu adalah wudu yang sempurna, ya. Dan bahkan di penghapus dosa ini juga kita bisa dosa-dosa kita dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Ada 5 amalannya. Ada yang berupa zikir, salah satunya adalah zikir yang sering kita baca selesai salat, ya. Semoga nanti secara sekilas Anda singgungkan juga antum lebih banyak penghapusan dosa ini, karena penting untuk kita juga setiap muslim sadar, karena di antara karakteristik anak Adam ini adalah banyak berbuat dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu adalah
berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang berbuat salah itu adalah yang bertaubat. Makanya di sini kita dianjurkan akhirnya, seberapa besar pun banyak dosa yang pernah kita lakukan, maka satu kalimat perlu antum ingat, jangan pernah lalai dan jangan pernah lupa untuk bertaubat. Walaupun kita taubat berdosa lagi, taubat berdosa lagi, lebih baik seperti itu. Jangan sampai nanti kita tertipu oleh iblis berkata, situ berbuat dosa, paling taubat paling berbuat dosa lagi nanti. Justru kita enggak mungkin akan terus lurus, Pak. Karena kita bukan malaikat. Enggak mungkin kita akan terus lurus saja jalan kita, itu enggak mungkin. Ya, pasti kita ada belok ini, belok. Pokoknya tugas kita itu belok lurus gitu aja sampai kita meninggal dunia. Ya, makanya Nabi ngajarkan kepada kita untuk sering-sering membaca istighfar. Nabi pun dalam sehari istighfarnya sebanyak 70, riwayat lain mengatakan 100 kali. Nah, makanya apabila jamaah perhatikan ya, kalau saya bertanya, Ustaz, sarana apa paling efektif menghapus dosa? Maka sarana paling efektif menghapus dosa itu adalah di bab salat. Ya, bab salat ini, karena ini di bagian depan kan disinggung di bab salat ya. Jadi kalau kita bertanya amalan yang paling efektif akhirnya dari semua amalan-amalan lain yang akan menghapus dosa kita itu adalah masuk di bab salat. Karena jika kita belajar di bab salat ini, semua rangkaian salat yang kita lakukan itu inti utamanya itu adalah untuk menggugurkan dan menghapus dosa kita. Maka Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahun, menghapus dosa yang terjadi di antara keduanya, idza tanabal kabair, selama kita menjauhi dosa besar. Jadi di bab menghapus dosa akhir, bukan hanya kita beramal yang menghapus dosa kita. Perlu diingat ya, bukan hanya dengan kita beramal dosa kita dihapus, tetapi bab penghapusan dosa itu juga ketika kita meninggalkan larangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang, ya, apa efeknya? Nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan hapus dosa-dosa kecil kalian. Jadi makanya ketika kita tahu ini ghibah, kita tahu ini perbuatan haram, lalu kita tinggalkan, catat baik-baik, dosa kita dihapus oleh Allah. Ya, dosa kita itu dihapus oleh Allah. Jadi kita tahu ini misalnya dari larang-larangan haram seperti riba, kita nggak mau melakukannya, itu dihapus dosa-dosa kecil kita. Ya, seperti ibu-ibu misalnya nih, pas mau jual emas, ingat emas termasuk di antara asnafur riba, di antara harta, di antara bagian-bagian yang kita perlu perhatikan dalam transaksinya. Ketika kita tahu itu riba, sistem transaksinya, misalnya ibu-ibu datang ke toko emas, bawa emas yang rusak ya, mungkin cincinnya udah kurang bersinar lah gitu ya, atau antingnya itu tinggal separuh sebelah. Akhirnya datanglah ke toko emas gitu, pengen jual cincin anting atau gelang atau yang lainnya. Nah, kebanyakan yang dilakukan masyarakat kita ketika mereka jual emas, lalu setelah tahu harganya, lalu diberitahu, Bu, saya bayar sekian ya gitu. Udah ketika setuju, tahu-tahu ibu-ibu pengen ngelihat, tahu ibu-ibu kalau udah ke toko emas emang mata diem, nggak mungkin gitu kan. Itu lirik kanan, lirik kiri. Nah, tahu-tahu ngelihat cincin atau kepingin juga gelang atau kepingin anting. Akhirnya nanyalah, nih berapa harganya? Ya mungkin dikatakan 1 juta lah gitu, kita ambil gampangnya. Nah, sementara tadi harga barangnya itu
dibayar adalah misalnya 500.000, ya. Nah, kebanyakan terjadi apa? Ketika transaksi ini, karena dia udah punya hasil jual cincin 500.000, lalu itu harganya 1 juta, kebanyakan yang terjadi apa? Langsung kasih kekurangannya, lalu ambil cincin atau gelang lainnya itu. Nah, ini pola transaksi ini termasuk transaksi haram, riba. Karena termasuk ribanya di mana? Untuk emas itu haram untuk kita jual atau tukar tambah. Ini perlu diingat ya. Jadi emas termasuk di antara asnaf yang haram ditukar tambah. Di dalam praktek jual beli emas bukan hasilnya yang dilihat, tetapi yang dilihat adalah prosesnya. Nah, ketika yang benarnya seperti apa, maka selesaikan satu-satu transaksinya dulu. Jadi ketika ini katakan harganya dibayar dari cincin atau gelang yang rusak itu 500.000, ambil dulu uangnya, selesaiin dulu transaksinya. Nah, kalau tertarik dengan yang lain, baru lakukan transaksi yang kedua. Ustadz, kan hasilnya sama. Iya, benar. Dari sisi hasil sama, tetapi karena proses berbeda bisa menjadi riba, bisa menjadi haram. Ya, itu untuk di emas. Ada kurang lebih sekitar 7 asnaf ribawi itu yang kita dilarang lakukan seperti itu. Kalau mobil, kalau HP boleh tukar tambah dengan berlebih. Nah, karena kita tahu prosesnya ini adalah haram. Dan ingat, catat baik-baik ya, emas itu haram dikredit. Lagi problem, emas itu haram dikredit. Emas, perak dan teman-teman asnaf riba itu haram. Nah, ketika kita tahu itu haram, kita tidak lakukan, dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu misalnya yang nukar ke money changer ya. Nukar ke money changer. Ini hati-hati antum yang ketika menukar uang atau lainnya. Nah, salah satu di antara syarat agar kita tidak terkena di riba untuk di uang adalah yaitu apa? Yadan biyadin. Selesaiin di tempat, cash ya. Nah, tahu-tahu antum ketika di money changer lalu mau tukar uang, nah berbarangan mungkin yang ditukar itu jumlahnya besar. Kalau sedikit mah bisa langsung cash. Kalau sedikit, misalnya antum bawa dolar, tukar uang, jumlahnya uang itu kalau sedikit sekali lagi bisa langsung diselesaikan. Tapi kalau jumlahnya besar, mungkin dia nggak punya stok, mungkin antum ada tukar sampai jumlahnya ratusan juta. Itu kalau ditukar di tempat, biasanya mereka nggak punya stok jumlah besar. Nah, ini hati-hati ketika tidak punya jumlah besar. Oke, antum sudah sepakat, lalu berkata, nanti kami transfer Pak ya sisanya. Mungkin antum ambil sisanya mungkin beberapa juta, tapi sisanya ditransfer ya. Ini perhatikan ini. Kalau ditransfernya nanti antum keluar dari majelis khiyarnya ini, dari money changer itu keluar, lalu baru ditransfer, catat baik-baik, ini termasuk haram, termasuk riba. Ya. Nah, yang kita lakukan apa? Selesaiin transaksi. Jadi antum keluar dari tempat itu, selesai ditransfer. Jadi bilang dia kalau pola ini haram kalau saya pergi baru ditransfer. Tapi minta ditransfer di tempat, udah ditransfer dan antum lihat bukti transfer baru keluar. Maka ini menjadi tidak riba. Nah, ini makanya penting setiap muslim untuk berhati-hati di dalam perkara-perkara yang jangan sampai nanti terjadi riba. Ya. Dan bisa jadi juga dalam proses kita sehari-hari, akhi. Ini contoh ibu-ibu, ya. Contoh ibu-ibu nih, hati-hati. Ibu-ibu ke pasar, ya. Tahu-tahu pengen beli makanan, minuman, ayam deh yang gampang ya, biar gampang. Mau beli sepotong ayam, ya. Pas beli ayam ini harganya kita ambil contoh 50.000. Lalu ketika ibu mau bayar ayam, uangnya 100.000, ya. Nah, kasusnya apa?
mungkin ketika bayar ini, ya, yang lebih gampangnya, ibu kurang uangnya atau lebih uangnya misalnya, ya. Ketika kita mau bayar, ya, ternyata entah uangnya kurang atau uangnya lebih. Kita ambil contoh uangnya kurang, gitu, atau uangnya lebih. Lalu karena tidak ada kembalian, ya, yang terjadi berikutnya apa? Ibu ketemu teman, itu, ketemu teman nih, bu, gitu kan, mau kemana ini? Akhirnya ibu pinjam uang sama dia nih, ya, pinjam uang sama dia, itu kan. Setelah pinjam uang, kita ambil contoh nih uangnya kurang, ya. Setelah pinjam uang, ibu cuma punya uang misalnya 20.000 atau misalnya 60.000. Tahu-tahu ibu pinjam uanglah ke dia untuk lengkapin kekurangannya, ya. Misal harganya, kalau lengkap kita ambil, misalnya harganya 100.000 lah ayamnya, ya, itu. Lalu karena ibu minjem ke dia itu adalah 20.000, 50.000, takut mungkin tidak lupa lainnya, ibu yang tersisa uangnya yang dipunya itu dia pinjam 50.000, lalu ternyata uang itu sisanya ada 30.000, ya. Tahu-tahu apa? Kita kasih sisa uang itu yang 30.000 ini, sisanya nanti kalau ketemu di rumah dikasih. Nyambung gak ibu-ibu nih? Nyambung, ya. Jadi kita pinjam uang sama dia untuk menggenapin pembayarannya, ya. Lalu kita ini punya uang sisa untuk kasih ke dia, nanti digenepin kembalian bayarnya di rumah, ya. Karena mungkin tetangga. Hati-hati, proses ini bisa jadi riba, akhi. Proses ini bisa jadi riba. Cara paling aman apa? Kalau minjem uang, mending nanti dikasih sekalian, jangan dicicil. Nih tolong nih, jangan dicicil. Mending nanti sekalian Bu ya di rumah ngasih. Tapi kalau kita kasih dia setengah, nanti setengah, ini transaksi bisa terjadi riba. Ya, jadi ini hati-hati antum dipinjam ngembaliin uang, ya. Nah, karena uang itu termasuk di antara perkara yang rada-rada sensitif untuk polanya. Dan antum juga hati-hati ketika kredit, akhi. Anda selalu ingetin, kredit itu secara hukum halal, ya. Kalau yang dia kreditkan itu adalah barang, ya, perlu diingat, ya. Tetapi kalau sampai terjadi cinta segitiga, maka jadi haram. Jadi kredit itu penyebabnya haram itu adalah ada cinta segitiganya. Apa itu segitiganya? Perhatiin. Satu itu adalah pemilik barang, yang kedua itu adalah pemilik modal, yang ketiga itu adalah konsumen, ya. Nah, yang terjadi kalau kredit haram itu, kalau orangnya punya barang, lalu antum langsung kredit ke dia orangnya, maka kreditnya adalah boleh. Misal si A punya motor, dia beli motornya misalnya 20 juta, lalu antum bayar kredit langsung ke dia, maka ini transaksi ini boleh, karena dia adalah pemilik barang. Tetapi ketika kredit ini adalah ini pemilik barang, lalu ternyata dia menggunakan pihak ketiga untuk membayarnya, lalu nanti konsumen ini kreditnya ke pemilik pemilik uang, maka inilah kredit yang haram. Dan rata-rata motor, mobil, KPR modelnya adalah cinta segitiga ini, makanya jadi haram hukumnya. Nah, ketika kita tahu perkara-perkara yang haram, akhirnya perlu diingat, ya. Ketika kita tahu itu haram lalu kita tinggalkan, Allah menghapus dosa kecil kita.
Ya. Nah, makanya disinilah setiap muslim itu perlu belajar agar mengetahui kapan sesuatu itu haram, kapan sesuatu tidak haram. Dan salah satu terutama zaman sekarang nih, hati-hati di dalam jualan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai berkata, la yadkhulu suqina ilal faqih. Jangan masuk ke pasar kami kecuali orang yang ngerti fikih. Nah, salah satu yang haram yang ibu-ibu perlu hati-hati lakukan kalau jual-jualan, apa itu? Yaitu menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabi' ma laysa 'indak. Jangan menjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Gimana polanya? Contoh misalnya, satu, ada saudara kita misalnya namanya Ahmad. Karena dia nggak punya modal, pengen jualan, lalu dia mencari supplier. Carilah suppliernya, ketemu. Nah, karena dia tidak punya modal dan dia udah tahu harga kalau beli di supplier ini berapa, akhirnya yang dilakukan apa? Dia buat iklan, jual produk itu. Ya, jual produk ini, ketika ada yang beli, maka dia langsung beli barangnya baru dikirim. Ayo perhatikan, pola ini adalah termasuk jual beli yang dilarang oleh Nabi. Ya. Jadi baru dia halal gimana? Kita beli barangnya, ya, barang ini kita beli, itulah yang kita tawarin. Beda kasusnya kalau kedua, antum jadi makelar alias marketingnya dan dapat fee. Jadi kalau mau halalnya, datang dulu ke pemilik barang, buat kesepakatan bahwa antum itu termasuk marketingnya dan minta nanti fee-nya sekian. Tetapi kalau antum jadi marketing, uang itu tidak langsung masuk ke kita, tapi masuk dulu ke pemilik barang. Harus berlalu kita ambil selisihnya itu berdasarkan kesepakatan. Tetapi kalau kita nggak punya barang, lalu kita menjualnya, lalu kita langsung tanpa ada kesepakatan dengan pemilik barang, maka kalau laris, kalau terjual baru kita membeli, maka ini termasuk di antara jual beli yang dilarang. Ya, berbeda kasusnya ketika antum misalnya menjual barang ini, lalu ternyata ada yang mencari barangnya, lalu antum bantu dia mencari barangnya. Nah, kalau terjual lalu antum jual, ini urusannya berbeda lagi. Nah, makanya saya sarankan kepada antum, ingat baik-baik bahwa di bab penghapusan dosa, bukan hanya kita beramal baru dosa kita dihapus, tetapi juga ketika kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, maka dosa kita juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kita masuk di amalan berikutnya yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita, yaitu meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sebelum kita singgung amalannya, kita perlu tahu dulu apa itu syahid dan kenapa disebut dengan nama syahid. Ya. Syahid ini adalah di antara ibadah yang begitu besar pahalanya di sisi Allah. Ada beberapa pembahasan sebenarnya di bab ini. Yang pertama itu adalah terkait dengan jihad di jalan Allah. Lalu yang melakukan meninggal di jalannya itu disebut dengan nama syahid. Lalu nanti juga ada model-model syahid. Dan berikutnya ada amalan-amalan yang jika kita lakukan maka kita mendapatkan pahala syahid atau jihad di jalan Allah. Nah, nanti beberapa Anda singgungkan, karena kalau mengupasnya ini memang pembahasan agak lumayan, karena kita masuk di bab penghapusan dosanya. Anda singgungkan hanya poin-poin ini aja, ya. Nah, kalau berbicara kata syahid, maka
secara bahasa itu berasal dari kata syahida yashhadu syahadatan. Kalau secara makna itu berasal dari kata asyhud wal khudur, yaitu artinya menyaksikan dan hadir, ya. Nah juga dari sinilah diambil kata syahadah atau alam nyata yang lawan kata dari alam gaib. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui alam gaib dan alam nyata. Dan makanya perlu diingat, iman kepada yang gaib itu adalah pondasi ajaran Islam. Yang belum teringat, iman kepada yang gaib itu adalah pondasi ajaran Islam. Karena ciri pertama yang Allah jelaskan di antara ciri orang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib. Allah berfirman alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Al-Qur'an petunjuk bagi orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang beriman kepada yang gaib. Nah, kenapa dikatakan syahid juga ada beberapa penjelasan terkait dengan, setelah kita tahu ya arti kata syahid ini, atau secara makna sekali lagi bersaksi atau melihat atau hadir, ini dari kata ini. Atau bahasa kita hadir dan ada di tempat kejadian. Itu. Ini makanya orang yang menjadi saksi disebut dengan syahid, ya, yang menjadi saksi. Nah, kalau istilah umumnya kata syahid digunakan untuk menyebut orang yang meninggal di medan jihad dalam rangka menegakkan kalimat Allah, ya. Ini secara umum kalau kita dengar kata syahid, ya. Makanya jamaknya kata syahid ini adalah syuhada. Ya. Syuhada. Nah, lalu kenapa dia disebut dengan syahid? Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menjelaskan ada kurang lebih sekitar 14 pendapat para ulama terkait dengan makna syahid. Beberapa di antaranya adalah, ya, di antara maknanya karena orang yang mati syahid hakikatnya masih hidup, ya, seolah rohnya menyaksikan atau artinya hadir, ya. Jadi makanya orang mati syahid ini dikatakan masih tetap hidup, ya. Ya. Makanya Allah berfirman wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu menyangka orang-orang yang mati di jalan Allah, meninggal di jalan Allah itu meninggal, syahid di jalan Allah itu meninggal. Bal ahyahum inda rabbihim, mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Ya, jadi mereka itu hakikatnya masih hidup, ya. Nah, kedua dikatakan karena Allah dan para malaikat bersaksi bahwa ia itu ahli surga. Ini, ya, orang syahid ini. Dan juga di antara makna lainnya karena ketika ruhnya keluar, dia menyaksikan bahwa dirinya akan mendapatkan pahala yang dijanjikan. Ini di antaranya. Lalu berikutnya karena disaksikan bahwa dirinya mendapat jaminan keamanan dari neraka. Di antara makna lainnya. Lalu berikutnya adalah karena ketika meninggal tidak ada yang menyaksikannya kecuali malaikat penebar rahmat. Nah, ini di antara beberapa pendapat yang dinukil oleh Ibnu Hajar Asqalani, ya. Nah, karena itu orang yang mati syahid memiliki hukum tersendiri terkait dengan jenazahnya. Ya, ada dua hukum secara khusus untuk jenazah muslim yang mati syahid. Yang pertama itu adalah tidak boleh dimandikan. Jadi secara umum kalau kita meninggal dunia itu salah satunya itu kita dimandikan.
Nah, kalau orang yang syahid itu tidak, dan dibiarkan kondisi jenazahnya seperti itu dan dimakamkan walaupun darahnya itu masih ngalir. Ya, pokoknya seperti itu dia adanya. Ya. Makanya dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan jenazah korban syuhada di perang Uhud. Nabi dijelaskan la tughassaluhum. Nabi bersabda, jangan kalian mandikan mereka. Fa inna kulla jurhin aw kulla damin yafuhu misqan yaumal qiyamah. Karena setiap luka atau darah akan mengeluarkan bau harum minyak kasturi pada hari kiamat. Nah, makanya Nabi tegaskan kita ketika kita dibangkitkan nanti dari kiamat, orang yang mati syahid ini tetesan bau darahnya itu kayak bau kasturi. Yang mati syahid ini. Dalam riwayat lain dikatakan dalam riwayat Imam Bukhari, udfinuhum fi dimaihim. Kuburkan mereka bersama darah mereka. Ya. Jadi mereka itu tidak dimandikan. Ya. Lalu yang kedua, hukumnya itu boleh tidak disalatkan orang mati syahid. Nah, makanya mereka yang meninggal di perang Uhud ketika dimakamkan itu tanpa disalati. Nah, sebagaimana Jabir katakan wa amara bidafnihim fi dimaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dimakamkan bersama dengan darah mereka. Walam yughassalu walam yusalli alaihim. Ya. Mereka tidak dimandikan dan tidak disalatkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Lalu berikutnya boleh juga dimandikan. Ya. Sebagaimana jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal di perang Uhud. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu menceritakan anna syuhada Uhudin lam yughassalu. Para syuhada perang Uhud tidak dimandikan. Wadufinu bidimaihim, dan mereka dikuburkan bersama darah mereka. Ya. Walam yusalli alaihim ghairu Hamzah. Ya, dan tidak disalatkan kecuali Hamzah bin Abdul Muttalib, itu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diantara beberapa hukumnya terkait dengan orang-orang yang mati syahid. Nah, dari beberapa hadis dan ayat yang kita akan singgung sekilas keistimewaan orang yang mati syahid. Lalu nanti macam-macam syahid. Berikutnya ana tambahkan sekilas terkait dengan amalan yang dengannya itu kita akan bisa mendapatkan pahala jihad atau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, karena kemuliaan mati syahid ini begitu banyak ayat dan hadis yang menjelaskannya. Ya, di antara salah satu ayat yang paling sering kita dengar, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan keistimewaan mereka yang ada dalam surah Al-Imran ayat 169 sampai 171. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Dan janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Rabb-nya mendapat rezeki. Nah, ini ayat ini menjadi dalil, ya. Hakikatnya mereka tidak meninggal. Allah lanjutkan, farihina bima atahumullah min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim an la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Lanjutkan, mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang
yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergembira dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang beriman. Ya. Nah, salah satu di antara keistimewaan orang yang mati syahid itu adalah mereka itu kepingin terus-terusan mati syahid. Ya. Kalau antum kepingin kita sendiri takut mati, antum berani takut mati apa enggak? Ya. Kalau takut mati, akhirnya itu tandanya kita lemah iman. Ya. Dan ingat, bagi seorang muslim, kematian itu perlu diingat ya. Kematian itu adalah sebuah kepastian. Ya. Mati itu sebuah kepastian. Ayat yang paling sering kita dengar bunyinya apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Ya. Pasti akan mati. Dan selama-lama kita ingin hidup, umur kita ini terbatas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amaru ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku ini kisarannya 60 sampai dengan 70. Sedikit yang lewat dari umur ini. Ini berarti antum kalau udah usia 60 kudu siap-siap. Siap nggak siap? Ya harus siap gitu. Ya, siap nggak siap, pokoknya harus siap. Ya. Karena ajal kita ini tidak bisa diundur. Allah berfirman, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Umur kita ini tidak bisa dimaju dan tidak bisa dimundurkan. Kalau udah tiba, pasti kita akan menemui ajal. Dan ingat baik-baik akhirnya, kematian itu bukan akhir perjalanan. Justru ini adalah awal yang sangat menentukan. Jangan sampai makanya antum karena banyak utang lalu bunuh diri. Ya Allah, akhirnya betapa banyak sekarang kaum muslimin gara-gara banyak utang bunuh diri. Yang paling repot itu adalah gara-gara masalah pacar. Ini generasi-generasi kita, generasi lemah gara-gara putus pacar, bunuh diri. Subhanallah. Kayak wanita cuma satu aja gitu kan. Ya. Ibu-ibu ingetin anak-anak ibu yang masih punya anak cowok terutama. Ingetin baik-baik. Kalau sampai bahasanya ingetin, kalau pacaran itu belum tentu itu jodohnya. Dan itu udah jelas juga dilarang syariat. Kalau ibu punya anak cowok, ajarin prinsip ini bu, agar mereka tidak malu. Apalagi maaf kalau Allah takdirkan misalnya rata-rata wajahnya kurang tampan, tenang aja, antum jangan sedih. Pegang prinsip laki-laki. Jika kamu memiliki wajah kurang tampan, jadilah pria mapan, maka wajah termaafkan. Gitu. Ya apa enggak gitu. Ya Allah gitu. Kalau kita miskin ngelamar orang, akhi, itu belum tentu, karena rata-rata orang tua nanyanya apa? Kau kerja di mana nanyanya. Coba nanti antum udah mapan, akhi, udah punya pekerjaan, lalu antum bawa mobil, walaupun wajah pas-pasan mah lebih diterima. Ya, jadi jangan sedih, akhi. Nah, punya pacar itu antum laki-laki jangan sedih, akhi. Pokoknya mapanin diri aja. Ya. Itu. Kalau miskin ngelamar orang itu bikin capek, dihina, akhi. Pokoknya mapanin diri, wanita yang akan mencari gitu kan. Ya. Nah ini. Nah, orang mati syahid ini sampai Nabi sabdakan kepada kita dari Anas bin Malik, "Ma min 'abdin yamutu lahu 'indallah khair." Tidak ada seorang hamba yang meninggal dunia ya, dan telah mendapatkan kebaikan dari Allah, yasurruhu an yarji'a ila dunya, itu ingin kembali lagi ke dunia, wa anna lahu dunya wa ma fiha illa syait. Ya, kenapa dia kepingin kembali ke dunia padahal dia tidak memiliki dunia?
dan apa yang di dalamnya, ya, kecuali orang yang mati syahid, ya. Lima yara min fadlis syahada, karena mereka itu melihat kemuliaan atau keutamaan mati syahid. Fa innahu yasurruhu an yarja ila dunya fayuqtalu marratan ukhra. Mereka itu ingin kembali hidup ke dunia, lalu kenapa inginnya? Agar dia terbunuh lagi di jihad di jalan Allah. Keistimewaan besarnya. Makanya mereka ingin terus-terusan mati syahid, ya, di medan jihad. Nah, ini diantara apa keistimewaannya. Dan yang paling besar pahalanya, akhi fillah, kalau orang yang mati syahid ini Nabi SAW sampai sabdakan pada kita, lisyahid khamsu hisal. Jadi bagi orang yang mati syahid itu mendapatkan 5 keuntungan utama, ya, yang tidak dimiliki oleh yang lain-lain. Itu apa keuntungan ini? Adalah ketika tetesan darah pertama yang jatuh ke tubuhnya itu diampuni seluruh dosanya. Ini tetesan darah pertamanya itu. Yang kedua itu dia langsung lihat tempatnya di sorga, ya. Yang ketiga, maka dia pribadi dihiasi dengan pakaian keimanan, diberikan pakaian keimanan. Lalu ini yang paling luar biasa nih, nanti akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Kenapa 72? Nah, duanya ini wanita dunia. Penjelasan wanita dunia, 70-nya bidadari. Jadi ibu-ibu kalau suaminya mati syahid jangan pernah iri, gitu. Ya, gitu. Yang paling akhir kalau mati syahid itu dikasih 72. Kalau yang enggak mati syahid, orang yang paling akhir masuk surga itu istrinya 2, Pak. Ya, 1 wanita dunia, 1 bidadari. Itu kalau yang paling akhir masuk surga. Jadi ibu-ibu suaminya di surga itu enggak ada yang beristri 1. Ya, enggak ada. Lalu diantaranya apa? Dia diselamatkan dari siksa api neraka. Riwayat lain mengatakan juga dia diselamatkan dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Yang diantara keutamaan dia mati syahid ini. Ini yang paling besar di sini, jadi 5 ini. Ya, di syahid khamsu hisal katanya. Syahid itu orang memiliki 5 keutamaan. Jadi karena kenapa sampai dosanya ditanyain kenapa dia terhindar dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Karena cahaya pedang yang bersentuhan ini udah cukup untuk menguji dia dari keimanannya. Ya, karena kalau orang itu tidak rindu syahid, tidak mengerti keutamaannya, maka pasti dia itu akan takut mati. Makanya Khalid bin Walid ketika mengirim surat ke Raja Persia, ya, Kaisar Bizantium Romawi, dan juga di Persia, ini disebutkan itu diantaranya bunyi apa? Aslim taslam, masuk Islam kamu akan selamat. Yutikallah ajra maratain, Allah akan berikan kamu 2 kali lipat pahala. Itu. Atau enggak bayar jizyah. Kalau enggak, kata Harid, aku akan kirimkan kepada kalian orang-orang yang lebih mencintai mati sebagaimana kalian itu mencintai kehidupan. Ya, makanya kalau antum baca sejarahnya Khalid, para sahabat itu jumlahnya enggak banyak, akhir. Karena mereka itu justru yang dicari adalah syahadah, syahid. Mereka enggak takut mati. Tapi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, akhir, itu perangnya Khalid bin Walid itu enggak pernah kalah. Sejarah mencatat Khalid bin Walid itu kalau jadi panglima enggak pernah kalah. Lawan Nabi pun yang kalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat di perang Uhud. Ya, Khalid bin Walid jadi yang memimpin kafir, kalah. Tetapi Allah takdirkan beliau meninggalnya di mana? Di atas kasur meninggalnya. Ini menunjukkan takdir, akhir. Sementara badan beliau itu banyak, dijelaskan tidak ada sejengkal di tubuh beliau itu, melainkan pasti ada luka.
ya, baik itu karena sabetan pedang maupun tombak, ya, luka. Nah, ini menunjukkan bahwa meninggal itu adalah perlu diyakini. Kita jangan pernah takut untuk meninggal. Di mana kita akan meninggal dunia juga Allah sudah takdirkan kepada kita. Ya. Makanya kadang-kadang banyak kaum muslimin yang beli tanah untuk makam meninggalnya gitu kan. Emang dia yakin meninggalnya di sini. Ini kalau antum nanti meninggalnya, akhirnya ana ingatkan pada antum. Kalau Allah takdirkan antum meninggal bukan di tanah kelahiran, jangan minta dipindah ke tanah kelahiran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mensalatkan jenazah. Lalu beliau selesai salat bersabda, "Lau mata fi ghairi maulidi." Andai dia meninggal bukan di tanah kelahirannya. Lalu tanya, "Kenapa Rasulullah?" Orang yang meninggal bukan di tanah kelahirannya akan diukur antara tempat dia meninggal dengan tempat dia lahir, itu sebagai tambahan tempat tinggalnya kelak di surga. Jadi makanya jangan bawa orang tua itu. Makanya wasiat yang boleh tidak dilakukan adalah ini. Kalau ada orang tua kita berwasiat nanti kalau meninggal makamin di kampung, ya, itu mending jangan dilakuin. Kalau itu adalah kampung kelahirannya. Kalau ada meninggal di Mekah, apalagi di Madinah, kalau yang meninggal di Madinah termasuk orang yang mendapatkan syafaat Nabi. Jadi kalau ada yang Allah takdirkan meninggal di Madinah, jangan dibawa pulang, ya, biarkan mereka itu dimakamkan di sana. Nah, ini syahid, ya. Nah, banyak lain keutamaannya. Di antaranya orang yang mati syahid itu tidak merasakan kematian, melainkan seperti dicubit. Nah, ini keistimewaan besarnya nih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yajidu syahidu min massil qatli illa kama yajidu ahadukum min massil qarsah, ya, qarsati." Tidaklah seorang mati syahid merasakan kematian kecuali seperti seseorang dari kalian yang merasakan cubitan, ya. Ini karena kenapa? Kilatan pedang itu sudah menjadikan mereka takut, tapi Allah takdirkan mereka itu tidak takut, ya. Jadi orang yang mati syahid sekali lagi tidak akan disentuh api neraka, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'tabarat qadamahu 'abdin bisabillah fatamassahu an-nar." Dua kaki hamba yang berdebu karena berjuang di jalan Allah tidak akan tersentuh api neraka, ya. Dan yang paling luar biasa ini juga, kata liman, orang-orang yang mati syahid ini, itu selain keutamaan yang tadi, dia juga nanti akan disematkan sekali lagi mahkota dari mutiara, yang sebutir yakut ini kata Nabi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan keistimewaan lain itu adalah diizinkan memberi syafaat kepada 70 kerabatnya, ya. Ini keistimewaan orang mati syahid, ya. Ini di antara beberapa keutamaan lainnya. Saking banyaknya keutamaan ini, akhirnya ada satu penghalang orang yang mati syahid ini. Apa itu? Hutang. Hutang ini menjadi beban orang yang mati syahid. Makanya saya ingatkan kepada antum, kalau antum punya hutang, maka belajar dan bertekadlah untuk melunasinya. Karena orang yang memiliki hutang lalu tidak berniat membayarnya, maka nanti dia akan dibangkitkan di hari kiamat sebagai seorang pencuri. Tetapi kalau dia berniat bayar dan Allah tahu ketulisan hatinya membayarnya, lalu Allah takdirkan dia meninggal duluan, maka nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membayarkan hutangnya, ya. Jadi dosa-dosa orang mati syahid ini, sampai dia mati syahid pun karena utang itu tertahan, akhir. Ini penting untuk kita, setiap muslim itu, untuk mewanti-wanti, ya. Berusahalah untuk antum membayarnya semampunya, ya. Semoga Allah berikan kita kelapangan rezeki untuk melunasinya, ya, utang-utang. Lalu di antara perkara penting juga yang perlu diingat oleh setiap muslim adalah jangan lupa minta untuk mati syahid, ya. Berdoalah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallaha asy-syahadata bisidqin." Siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid, ya, atau sungguh-sungguh dia minta kepada Allah untuk mati syahid, ballaghallahu manazil asy-syuhada wa mata ala firasyih, maka Allah akan
menempatkannya pada derajat syuhada, walau ternyata dia meninggal di atas tempat tidurnya atau di atas kasurnya. Ini penting untuk kita berdoa. Ya, antum bisa berdoa untuk minta bahasa Indonesia atau berkata Allahumma inni as'aluka syahadata fi sabilik. Ya, kita bisa meminta itu agar kita meninggal di jalan Allah. Nah, kalau Allah tahu keikhlasan kita sering berdoa dan meminta, Allah akan memudahkan jalannya. Nah, tetapi kalau kita tidak bisa meninggal, maka kita bisa mengambil pahala atau amalan-amalan yang Allah takdirkan kita bisa meraih pahala syahid. Karena itu di antara ahlul ilm membagi syahid itu menjadi 3 bagiannya. Yang pertama itu namanya syahid dunia dan akhirat. Ya, syahid dunia dan akhirat. Apa maknanya? Kalau disebut dengan syahid dunia dan akhirat, maka ini adalah orang-orang yang meninggal di medan perang. Nih, yang tadi ya. Itu. Maka mereka ini tidak dimandikan, lalu tidak disalatkan, lalu mereka dikubur dengan pakaian itu apa adanya. Makanya kalau antum baca kisah Mus'ab bin Umair yang meninggal di perang Uhud, itu kalau ditutup kepala, kakinya enggak ketutup. Kalau ditutup kaki, kepalanya enggak ketutup gitu kan. Karena beliau pakainya pakaian itu. Akhirnya Nabi menyuruh nutup bagian badannya, ya. Karena itu aja udah yang dipakai. Karena mereka nanti akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Nah, ini untuk mereka yang dikatakan syahid dunia dan akhirat, ya. Dan mereka inilah yang paling sempurna dapat apa namanya pahala syahadah. Lalu di antaranya ada yang juga syahid dunia, ya. Nah, di antara syahid dunia ini adalah orang-orang yang juga meninggal di jalan Allah atau perang, namun niatnya itu tidak untuk menegakkan kalimat Allah, ya. Ya, tidak meninggal dia jihad di jalan Allah, meninggal, tapi bukan tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah. Maka nanti dia dihukumi zahirnya itu adalah dia syahid, namun di akhirat di sisi Allah ia tidak mendapatkan pahala syahid, ya. Ada yang ketiga itu disebut dengan syahid akhirat, bukan syahid dunia. Nah, mereka ini diperlakukan sebagaimana orang yang mati syahid dan mendapatkan pahala syahid. Adapun jenazahnya itu tetap dimandikan, lalu disalati dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Nah, ada kurang lebih 19 orang nih karakteristiknya yang dikatakan syahid dunia. Itu makanya di dalam riwayat-riwayat lain Nabi juga bersabda, menunjukkan beberapa di antaranya yang disebut dengan syahid dunia ini, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan beberapa di antaranya yang bisa kita ambil, ya. Yaitu di antaranya wanita yang meninggal dalam keadaan hamil. Lalu orang-orang yang meninggal karena mati terbakar. Sama juga yang meninggal karena tenggelam
Dia juga orang yang meninggal al-mabtun, yaitu orang yang meninggal karena sakit perut. Ya. Dan juga kalau untuk wanita yang dibunuh oleh anaknya atau meninggal karena melahirkan, termasuk golongan syahid, Nabi lalu lanjutkan yajurruha waladuha bisararhi ilal jannah, dan anak itu akan menariknya dengan tali pusarnya ke sorga. Gitu. Makanya ibu-ibu kalau memiliki anak meninggal dunia jangan sedih, Bu. Ibu sedih apa enggak, Bu? Kalau bersabar, makanya kalau anak meninggal dunia itu sunnahnya kita ngucapin alhamdulillah. Ya, alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul 'abdi." Kalau anak itu meninggal dunia, ya. Qala Allah azza wa jalla li malaikati, Allah bertanya kepada malaikatnya, qabattum walada 'abdi, kalian mencabut nyawa anak hambaku? Fayaquluna na'am, malaikat menjawab benar. Allah bertanya lagi, qabattum tamrata fuadi, kalian mencabut buah hati anak hambaku? Fayaquluna na'am, mereka menjawab benar. Madza qala 'abdi, lalu apa yang hambaku ucapkan? Hamidaka wastarja'a, dia itu memujimu dan membaca istirja. Jadi bacanya apa? Alhamdulillah inna lillahi rajiun. Gara-gara ucapan ini lalu Nabi bersabda, ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi, bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di sorga, namain rumah itu dengan baitul hamdi atau rumah pujian. Nah, apabila kita memiliki 3 orang anak yang meninggal dunia, itu Nabi sabdakan, mandufina thalathatun min al-waladi lam yablughul hinta, siapa yang mengubur 3 orang anak karena meninggal dunia sebelum balik, maka Allah akan masukkan sorga karena rahmat ke anak itu. Riwayat lain juga mengatakan nanti anak itu akan menunggu orang tuanya di pintu sorga. Lalu Allah berfirman kepada mereka, dukhulul jannah, masuk kalian ke sorga. Mereka mengatakan tidak, kecuali bersama kedua orang tua kami. Lalu Allah berfirman, udkhulu antum wa abawakum, masuklah kalian ke sorga bersama orang tua kalian. Jadi kalau jangan sedih, makanya kalau ibu anak itu meninggal dunia, perbanyak aja. Kalau ada yang meninggal dunia, tenang aja, jangan sedih, tinggal buat lagi gitu kan. Ya, bilang ke suami gitu. Ya. Nah itu makanya disinilah Allah tidak akan menyia-nyiakan semua. Kalau kita punya 2 anak cewek, akhi, makanya salah satu di antara kebanyakan kebanggaan Nabi itu adalah di antaranya kita dianjurkan untuk menikah dengan wanita yang subur dan memiliki potensi punya banyak anak. Semakin banyak anak, maka umat Nabi ini akan semakin banyak, dan ini akan menjadikan Nabi kelak bangga di hari kiamat. Dan kalau memiliki 3 atau 2 orang anak perempuan, akhi, kalau antum memiliki 2 orang anak perempuan, itu bertetangga dengan Nabi di sorga. Nabi SAW bersabda, itu man ala jariyatan hatta tablugha, siapa yang merawat 2 anak perempuan sampai balik, nanti dia akan bersamaku di sorga. Nabi menggabungkan jari jemarinya, ya, akan bersamaku di sorga. Kalau dengan anak yatim itu berdekatan, ada jarinya ini, ada pemisah. Ya, makanya antum usahakan minimal punya 2 anak perempuan. Ustaz cuma 1, nambah 1 lagi. Ya. Ustaz belum punya anak perempuan, cari terus. Ya, gitu. Ya. Ustaz kalau saya punya anak laki-laki gimana? Enggak dijelasin punya keutamaan. Jadi anak laki-laki itu tidak dijelasin punya keutamanya, dijelasin punya anak perempuan. Ya, gitu. Ya, apalagi kalau sampai memiliki 3, akhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu 3 banat fasabara alaihinna, lalu siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan, dia bersabar terhadapnya, lalu memberikan makan, minum, pakaian dari hasil jerih payahnya,
kunna lahu sitran minan nar, itu akan menjadi benteng kelak baginya dari api neraka. Ya, antum makanya bersyukur punya anak perempuan ya. Itu. Ya, kalau laki-laki doang ustaz gitu, udah terus aja nyari ya biar punya anak perempuan. Ya. Bilang ke istri gitu. Ya. Nah, ini istimewanya punya anak perempuan. Nah, jadi kita juga lah, syahid ini banyak ya. Ana singungkan aja antum sekilas orang-orang yang dikatakan mati syahid. Ada kurang lebih sekitar 19 diantaranya mereka ini ya, yang dikatakan syahid. Seperti mereka yang terkena penyakit wabah taun ya, ini lepra, atau yang meninggal karena sakit perut, yang meninggal ini karena sakit perut al-mabtun, ya, meninggal karena sakit perut. Lalu yang mati tenggelam, lalu mati karena terbakar, mati tertimpa reruntuhan. Lalu wanita yang meninggal saat melahirkan. Berikutnya itu adalah orang yang meninggal karena membela harta atau nyawanya. Ada juga yang meninggal karena penyakit radang selaput dada. Nah, radang selaput dada ini kita kenal dengan nama TBC ya. Jadi mereka yang meninggal karena TBC ya. Lalu berikutnya itu juga lalu yang meninggal dalam keadaan terasing, atau orang yang meninggal itu disengat binatang buas itu, atau mereka yang meninggal dari tempat yang tinggi ya, jatuh, atau mereka yang meninggal karena dizalimi, atau juga dikatakan apa, meninggal sedang menuntut ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja li talibil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Yang meninggal, siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu ya, lalu dia meninggal ya, kita kalau keluar menuntut ilmu itu dikatakan jihad di jalan Allah sampai kita pulang. Makanya kalau kita meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, kita disebut dengan meninggal syahid ya. Nah, karena besarnya pahala jihad secara umum, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan kita juga penggantinya. Lalu kalau kita bertanya, teroris itu yang ngebom apa syahid apa enggak? Itu bukan syahid tapi sangit gitu. Itu matinya mati sangit, bukan syahid. Ya, haram untuk kita melakukan teror di wilayah kaum muslimin, dan itu bukan perang ya. Karena untuk jihad itu punya persyaratan. Ya, bukan berdasarkan kemauan atau keinginan pribadi. Nah, ini makanya perlu diingat terkait dengan kalau kita seperti di Indonesia ini, daerahnya aman, kita bisa melaksanakan syariat Islam, maka ini termasuk disebut dengan nama Darul Islam. Jadi tidak boleh kita melakukan kekacauan, tidak boleh kita melakukan intimidasi, apalagi sampai menebar ketakutan kepada kaum muslimin ya. Itu diantara beberapa yang disebut dengan syahid. Nah, kalau kita berbicara di antara jihad di jalan Allah, amalan yang setara dengan jihad itu salah satunya adalah menunggu satu salat ke salat berikutnya. Ya, ini yang paling gampang kita bisa lakukan. Dan salah satu juga antum dapat pahala jihad di jalan Allah itu adalah menyantuni janda, akhir. Ya, itu menyantuni janda itu pahalanya besar, akhir. Maka Nabi sabdakan kepada kita, as-sa'i 'alal armalati wal miskin, menyantuni armalah. Armalah itu dalam bahasa Arab memiliki 3 makna, akhir. Kalau Indonesia sering cuma diterjemahkan dengan kalimat janda. Kalau armalah itu dalam bahasa Arab memiliki 3 makna. Satu itu karena meninggal suami, ini udah kita ngerti sama. Yang kedua itu adalah karena cerai. Yang ketiga itu belum menikah sama sekali. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat armalah. Nah, ke Indonesia cuma diterjemahkan dengan janda aja. Nah, kalau antum menyantuni janda, pahalanya apa? Kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang jihad di jalan Allah. Awil qa'imil lail,
salat sepanjang malam, as-saimin nahar, puasa sepanjang siang. Kok nyantunin janda gede banget pahalanya Ustaz? Karena ujiannya berat gitu. Ya, bisa-bisa antum salah niat gitu kan ya. Ya kalau mau nyantunin janda jangan antum sendiri, kasih suruh istri ya gitu. Ya. Karena berat. Nah masih banyak amalan-amalan yang jihad lainnya akhi. Ada kurang lebih sekitar 10 sampai 15 amalan yang pahalanya setara dengan jihad. Salah satunya adalah itu tadi ya, salat ini ya. Salat di awal waktu kita menunggu satu salat berikutnya juga pahalanya besar di sisi Allah. Ya wallahu alam bissawab. Ya ada beberapa pertanyaan. Ustaz, apa hukum membeli rumah ke penjual namun sertifikat rumah masih ditahan pihak bank karena penjual meminjam uang di bank, sehingga penjual meminta DP untuk melunasi hutang di bank, kemudian pelunasannya dilakukan ketika sertifikat sudah diterima lagi. Nah kalau secara transaksi itu boleh ya, karena secara transaksi secara umum ini boleh. Yang haramnya itu yang berurusan dia, yang berurusan dengan bank. Kalau kita sebagai pembeli maka tidak, secara hukum tidak bermasalah. Nah yang haram itu adalah kalau kita membantu dia untuk kredit ya, kita yang bantunya juga kita ikut tanggung dosanya. Tapi kalau kita dengan pola itu membebasin, ya mungkin ini jalan terbaik ya, agar dia terbebas dari riba ya. Berikutnya, apa hukum membeli suatu barang yang dibantu marketing? Kita beli secara cash dan untuk fee marketing didapat dari penjual. Namun saat ini kita tidak tahu apakah ada kesepakatan fee antara marketing dan penjual, apakah transaksi halal. Kalau kita yang beli secara umum adalah halal, perlu diingat ya. Karena kaidah di dalam bab jual beli atau muamalah, kaidahnya adalah al-aslu fil muamalati al-ibahah. Asal muamalah itu adalah boleh. Kalau masalah barang itu urusan dia, apakah kita yang membelinya itu tidak harus detail bertanya. Ya, apakah, makanya disinilah yang menjual yang perlu untuk banyak belajar. Apakah memberi fee terima kasih ke marketing, ini juga dibolehkan kita. Intinya dia ada kesepakatan sebagai marketing. Jadi kalau kita nggak punya barang lalu kita sebagai marketing, lalu kita sepakatin misalnya harganya adalah 100.000, lalu dia marketing itu misalnya dikasih harganya itu 80.000, lalu dia jual 100.000 atau lebih, maka selisih harga itu adalah hak dari ke pihak marketing. Tetapi perlu diketahui dalam hal ini transaksinya adalah kalau kita sebagai marketing, kalau bahasanya itu sekarang itu dikatakan kita maklar atau simsar namanya dalam bahasa Arab, maka atau itu uangnya ditransfer dulu ke pemilik barang ya, jadi nanti selisihnya itu urusan antum dengan pihak pemilik barang. Ini namanya resmi kita marketingnya gitu. Tapi tadi dengan proses jangan sampai kita tidak punya barang lalu menjual ya, tanpa ada persetujuan dari pemilik barang. Nah setelah ada yang order baru terus kita beli barangnya. Nah kuncinya miliki barang yang akan kita jual, lalu juallah barang tersebut. Kalaupun nanti pas kita punya barang sedikit lalu orderannya banyak, maka kita tinggal bilang ya, saya itu ada stok sekian, itu baru terus kita ambil. Yang penting ada barangnya kita yang kita jual ya, itu. Pertanyaan berikutnya, apabila seorang ibu meninggal dunia saat melahirkan, apakah termasuk mati syahid dan apakah jenazahnya boleh dimandikan? Kalau yang ini tadi kan dibilang dengan nama syahid dunia. Nah kalau syahid dunia kayak tadi yang 19 orang yang meninggal karena tenggelam, melahirkan, tertimpa runtuhan, meninggal karena terbakar, maka dia tetap dimandikan dan disalati seperti biasa. Berbeda mereka yang meninggal di jalan Allah. Jika seorang laki mencari nafkah kemudian meninggal karena kecelakaan, apakah itu ya termasuk salah satunya itu yang meninggal karena tertabrak ya, atau meninggal karena jatuh. Misalnya dia kerja di gedung ya,
lalu Allah takdirkan meninggalkan terjatuh, maka ini disebut dengan syahid dunia. Ingat, syahid dunia ini dimandikan, dikafani dan disalatkan. Nah, berbeda kalau yang meninggal di jalan Allah, maka mereka tidak dimandikan, hanya dipakaikan pakaiannya yang dia pakai, lalu berikutnya tidak disalati. Tapi masalah salat ini boleh juga disalatin sebagaimana, tapi mereka tidak jelas, tidak dimandikan dan tidak dikafani. Ini apakah orang yang dahulu berbuat maksiat bisa ditakdirkan oleh Allah mati syahid apabila dia memperbaiki diri? InsyaAllah, akhi fillah. Makanya kita disuruh minta agar kita itu meninggal syahid. Apapun dosa yang pernah kita lakukan, ketika kita jujur bertaubat, semoga Allah karuniakan keinginannya untuk meninggal di jalan Allah, baik itu dengan mungkin Allah takdirkan dia. Kalau sekarang kita kan gak ada jihad di jalan Allah, maka bisa jadi kita meninggal dalam keadaan yang ditakdirkan tadi. Mungkin ada yang meninggal karena tabrakan, meninggal karena menuntut ilmu, maka ini mereka mendapatkan pahala syahid di jalan Allah. Ini ada yang bertanya, Ustaz, dulu saya masih jahil, ada hutang kepada seseorang dan sampai sekarang saya tidak pernah ketemu lagi. Kalau saya berikan kepada orang lain uang tersebut atas nama orang yang dihutangi, apakah boleh? Boleh. Kita bisa sedekah atas nama dia. Tapi nanti kalau ketemu dibayar lagi, ya. Ya, pokoknya antum sedekahkan atas nama dia. Itu pada intinya kita punya utang, dan kalau kita tahu itu masih tahu keturunannya, maka kita bisa kasih ke keturunannya. Tetapi kalau kita tidak tahu, udah kehilangan jejak, maka silakan sedekah sejumlah uang yang kita hutangi tersebut atas nama orang tersebut. Dan Allah tahu di mana keberadaan. Kalau Allah takdirkan dia meninggal dunia, maka tetap pahalanya itu akan didapatkan, ya. Nah, bertanya, saya enggak punya barang, si A punya barang, si B pesan barang sama saya, gimana hukumnya? Makanya kalau kasusnya seperti ini, anak ingetin ya, ini awalnya minta dicariin atau kita iklan, ini masalahnya tuh. Kalau kita orang itu kita nggak punya barang lalu iklan, baru nanti karena tahu tempat ngambilnya lalu kita iklan, lalu beli barangnya kalau ada yang order, ini yang tidak boleh. Tetapi kalau kita misalnya sebagai marketingnya, maka jelas boleh. Makanya ana ingetin kepada setiap teman sekali lagi, kalau niatnya itu mau jual, maka lakukan mau beli barang seadanya dulu, baru kita iklan, atau kita sebagai marketing. Ya, ini harus bisa kita lakukan. Nah, kalau kepingin menjualnya, maka miliki barang itu. Ini kuncinya ya, karena Nabi katakan la tabi' ma laysa indak, jangan menjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Nah, makanya cara paling aman nih bagi teman-teman itu, kalau ada yang mencari barang, pertama itu lihat posisi kita, karena posisi nanti menentukan hukum, ya. Kalau kita nggak punya barang lalu jual, jelas itu nggak boleh. Tetapi kalau kita beli barangnya dulu, kita miliki beberapa gitu, ya, lalu itu kita jual, maka ini dibolehkan. Atau sekali lagi kasusnya jadilah marketing. Atau antum misalnya minta dicariin, karena mungkin ditahu, bantu aku dong cariin barang ini. Nah, kalau itu nanti prosesnya boleh. Juga kita minta dicariin, itu misalnya, tetapi nanti kita minta fee ke yang jual. Ya, jangan kita yang perlu kita wanti-wanti adalah dia transfer ke kita, lalu kita cari barangnya. Kalau dia percaya seperti itu bisa aja, ya, kita bantu dia itu. Tapi ana anjurin kepada antum agar lebih jelas hukumnya adalah antum kerjasama. Kalau memang terbiasa jual barang, antum kerjasama dengan yang punya barang sebagai marketingnya. Tapi kalau nanti antum dimintain
untuk nyari barang, maka kerjasamalah dengan pemilik barang. Misalnya ketika ada orang yang minta dicariin barang, lalu antum dapat barangnya, maka biarkan dia nego dengan pemilik barang. Ya, itu nanti antum tinggal dapat fee-nya aja. Itu. Ya. Dan saya meninggal H-1 sebelum berangkat umrah. Bagaimana cara keluarga berdoa supaya dihapuskan dosa-dosanya, dan bagaimana cara jihad umrah menggantikan nenek? Kalau orang meninggal, maka untuk berdoa itu kita bisa sebut nama. Makanya Nabi ketika mendoakan sahabat kan diantaranya adalah Nabi bersabda, Allahumma gfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, luaskan kuburnya, dan selanjutnya beliau berdoa. Jadi kalau untuk berdoa secara pribadi kita bisa sebut nama, enggak usah bin-binnya. Ya, kalau enggak tahu, makanya Allah tahu. Dan kalau kita mau gantiin umrah, maka bagi yang umrah boleh untuk badal umrah. Nah, kalau badal umrah, maka ketika kita berangkat nanti kita niatkan atas nama dia. Makanya ketika kita sampai di miqat, kita berdoanya labbaik Allahumma umratan bi, nah kita sebut namanya. Atau li, kita sebut namanya. Ya Allah, kalau ya sebut namanya, udah kita udah sebut niatnya. Ya, itu kita berniat. Labbaik Allahumma umratan li, kita sebut namanya. Ya, gitu. Amalan apa yang menjadikan wanita tergolong dalam mati syahid? Ya, salah satunya itu adalah pada intinya untuk wanita kalau melahirkan itu kan jelas. Ya, tapi kan tidak semua orang meninggal melahirkan. Maka ambillah yang lain-lainnya. Ya, seperti misalnya nuntut ilmu itu. Kalau dia meninggal dunia, maka ini juga syahid. Atau kita berdoa, ya karena kan kita situasi atau takdir kita tidak tahu. Apakah kita kan gak kepingin meninggal karena ditabrak atau lainnya gitu kan. Tapi kalau Allah takdirkan seperti itu, ya berarti kita mati syahid. Ya, tapi syahidnya itu syahid dunia. Ya. Nah, tinggal banyak-banyak berdoa ya. Makanya tadi Nabi bilang, man sa'ala syahadata bisidqin ballaghallahu manazil asy-syuhada wa imata 'ala firash. Siapa yang meninggal benar-benar meminta atau bersungguh-sungguh meminta untuk mati syahid, Allah akan sampaikan ke derajat orang mati syahid walaupun meninggal di atas kasurnya. Ya. Ya, dan pertanyaan Ustaz, masa lalu saya banyak sekali dosanya. Yang ana ingetin jangan diceritain ke orang lain ya. Gitu. Ya. Karena masalah ini akhi, jangan antum bangga. Bahasanya dulu itu saya mantan preman, itu enggak usah diceritain akhi. Apalagi kalau bangga mengatakan dulu itu saya penyanyi atau apa, enggak usah gitu. Orang enggak perlu tahu kita. Jangan diceritakan masa lalu antum, ya. Sekarang alhamdulillah saya sudah taubat dan ikut sunnah ini. Apakah dosa masa lalu saya akan diampuni atau dihapus? Saya takut akan dosa yang telah di akhirat. Akhi fillah, kaidah penting antum ingat di bab dosa. Nabi SAW bersabda, at-taibu kaman la dzambalah. Orang bertaubat itu kayak tidak punya dosa. Nabi juga sabdakan, an-nadamu taubatun. Menyesal itu taubat. Makanya taubat itu kan memiliki persyaratan. Di antaranya kala' minadz-dzunub. Kita totalitas enggak melakukannya. Lalu tidak kembali lagi ke perbuatan dosa tersebut. Nah, kalau dia terkait dengan hak anak Adam, maka dikembalikan. Apa maksudnya itu? Hak anak Adam seperti apa? Mencuri. Ustaz, udah kebanyakan mencuri, enggak jelas berapa banyaknya gitu. Udah antum kalau ingat berapa yang di ini kembaliin. Lalu kalau korupsi, makanya orang korupsi itu dosanya berkali-kali lipat, akhi. Karena persyaratan untuk dimaafkan itu kalau dia korupsi diminta maaf. Sekarang kalau yang dikorupsi itu duit rakyat gitu, ya dia minta maaf ke rakyat. Gitu. Ya, makanya dia korupsi itu dosanya berkali-kali lipat. Kalau bahasanya kita mencuri, kan paling tidak tahu ya.
Siapa yang kita curi? Uang, mungkin antum dulu waktu SMA tuh sering ngambil uang temannya gitu. Itu atau antum nih dulu nih pas lagi nakal-nakal di SMA makan 5 gorengan bilangnya 3 gitu. Gitu. Ya. Nah itu datang tuh ke tempat apa namanya? Tempat antum sekolah dulu. Ya datang aja tuh, mungkin Allah takdirkan masih hidup gitu kan. Ya baik itu antum mungkin di SMA apalagi di kampus gitu kan. Itu datang, kalau Allah takdirkan meninggal dunia antum ingat berapa yang dimakan gitu kan. Itu berapa gorengan dimakan antum perkiraan hitung, kalau apa ahli warisnya masih ada antum serahin ke dia, kalau enggak antum datang aja baik-baik minta maaf ke orangnya. Orangnya akan maafkan. Makanya ketika kita ada dosa yang kita lakukan kayak mencuri misalnya, akhi. Gitu. Langkah pertama itu kalau antum punya uang ganti. Kalau antum tahu orangnya. Kalau tidak tahu, datang baik-baik minta maaf. Ya semoga Allah mengikhlaskannya. Ya semoga apa orang tersebut mengikhlaskannya. Sama juga kalau antum punya utang. Kalau antum punya utang, itu mending kalau enggak punya uang untuk menebusnya, datang baik-baik minta diikhlasin. Siapa tahu lihat muka antum muka susah gitu kan, udah dimaafin gitu. Tapi kalau mungkin karena besarnya orang yang enggak maafin, ya antum harus ikhlas. Berdoa agar Allah mudahkan jalannya. Ya, insyaallah akhi, salah satu di antara yang ditolong oleh Allah itu adalah yang kepingin melunasi utangnya. Antum lunasin utang antum. Kalau enggak kita cicil semampu kita. Ya berapa antum mampu cicil lah. Ya. Orang akan ngerti ya. Kalau antum udah ikhlas tiap hari, tiap bulan mencicilnya sambil doain agar Allah kasih dia rezeki yang berlimpah, bisa jadi karena dia lalu Allah takdirkan bisnisnya sukses atau dia dapat rezeki berlimpah, lalu diikhlaskan sisa utang tersebut. Orang itu seringkali kalau kita jujur dan ikhlas membayar utang, seringkali diikhlasin. Apalagi ngelihat muka antum susah, keluarga antum juga susah gitu. Ya muka bawaan hidupnya susah, insyaallah Allah akan mudahkan jalan. Yang penting kita punya niat ikhlas untuk minta diikhlaskan. Ada yang lain? Ada yang langsung tanya? Enggak ada. Baik, kalau tidak ada, khifillah, cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah nanti kita lanjutin di pertemuan berikutnya itu yang keenam, yaitu menunaikan amanah. Ini pembahasannya juga penting untuk kita kupas itu. Ya. Apalagi nanti di bab zikir ya. Bab zikir ini pembahasannya agak panjang. Ya. Ya, cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah selesai kita bersalawat. Saya Ustaz, apa yang sudah disampaikan untuk info bagian berikutnya insyaallah pada 1 tanggal Mei jam 9 pagi oleh Ustaz Abdurrahman Dani dengan tema 6 cara agar kita banyak energi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kita untuk menerima kebenaran dan dimudahkan dalam setiap menuntut urusan ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.